Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Lampung Terkini di Tribun Lampung. Kami akan sajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda. Dan inilah Lampung Terkini selengkapnya. Korban tewas diserang harimau di Lampung Barat masih keluarga tersangka pembakaran. Sejumlah fakta mulai terungkap pasca 5 warga Suwo dan BNS Lampung Barat ditetapkan sebagai tersangka perusakan kantor TNBBS. Kelimanya yakni TR, AI, BUMR, dan SA. Salah satu tersangka mengakui korban atas nama Gunarso yang meninggal akibat dimangsa harimau di Suwo Lampung Barat beberapa waktu lalu merupakan anggota keluarganya. Diketahui 4 dari 5 orang yang telah ditetapkan menjadi tersangka itu memiliki ikatan keluarga dengan 2 korban tewas akibat serangan harimau. Hal itu pun semakin membuat mereka kesal dan timbul tindakan spontan untuk merusak kantor tersebut. Kendati demikian, para tersangka juga sudah mengakui bahwa perusakan yang mereka lakukan merupakan tindakan yang salah. Kini, para tersangka siap mempertanggungjawabkan perbuatan mereka sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Kasat Reskrim Polres Lampung Barat Ibtu Juherdi Sumandi juga membenarkan bahwa para tersangka mempunyai ikatan keluarga dengan korban yang meninggal akibat serangan harimau. Polres Lampung Barat pun resmi menetapkan TR, AI, BUMR, dan SA sebagai tersangka pembakaran kantor TNBBS di Lampung Barat. Diketahui kelima tersangka merupakan warga Suwo dan BNS yang sebelumnya telah diamankan sementara karena diduga terlibat pembakaran kantor TNBBS di Kecamatan Suwo, Lampung Barat. Selain itu, 5 warga yang baru ditetapkan menjadi tersangka itu juga mengakui bahwa pembakaran kantor tersebut merupakan tindakan yang salah. Lanjutan dari peristiwa ataupun satwa tersebut katanya mau ditangkap sangat lamban. Lamban. Betul. Bapak menyesal nggak atas perbuatan Bapak? Sangat menyesal. Bapak tahu nggak akibat dari perbuatan Bapak itu sudah mengakibatkan kerusakan pada kantor kehutanan? Tidak tahu. Nggak tahu. Tidak tahu. Lanjut Pak. Bapak siapa namanya? Munir. Pak Munir. Melakukan tindakan seperti itu, tadi kami mendengar bahwa ada salah satu kerabat atau keluarga Anda yang menjadi korban di sana. Nah, saat ini Anda ditangkap gitu Pak. Ya. Nah, seperti apa perasaan kita Pak? Ya, kalau perasaan kita sekarang ya menyesal Pak. Karena kita pada saat itu masih keadaan emosi, jadi kita bisa melakukan hal-hal yang dilarang negara ya Pak. Nah, Mbak, kalau sekarang saya menyesal Pak. Ya. Cukup? Sebelumnya ini kan terkait konflik manusia dan Hari Asad Walia. Sebatas petani, jadi yang kita tahu di situ ada kantor kehutanan, berarti itu yang tugasnya tani Pak. Oh, udah. Kalau dari keterangan 5 tersangka itu, Pak, kira-kira mereka melakukan perusakan itu karena apa? Itu tadi ya, ada berbagai macam ya, alasan dari mereka bahwa mereka melakukan pengerusakan ya terkait dengan THR tak boleh dicicil, pemerintah Kota Bandar Lampung bakal buat posko pengaduan. Pemerintah Kota Bandar Lampung bakal membentuk posko pengaduan bagi para pekerja swasta yang tak menerima THR sesuai dengan ketentuan. Hal itu pun dikatakan Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana, di mana Eva Dwiana mengatakan soal masalah THR yang tidak dibayarkan oleh pihak swasta. Pihaknya sudah merapatkan dan nanti Sekda akan memimpin pembentukan Satgas untuk THR swasta di Bandar Lampung. Hal senada pun diungkapkan oleh Kepala Disnaker Pemerintah Kota Bandar Lampung M. Yudi saat dikonfirmasi oleh Tribun Lampung.
Ia menegaskan posko pengaduan tersebut dibentuk guna menampung aduan dari pekerja di Bandar Lampung. Yudi pun menuturkan, dibentuknya posko pengaduan ini juga guna meminimalisir adanya kejadian hal-hal yang tak diinginkan seperti beberapa tahun ke belakang. Akan tetapi Yudi tak dapat menyebutkan perusahaan di Bandar Lampung yang kedapatan tak membayarkan THR sesuai dengan ketentuan. Oleh sebab itu, ia pun mendorong perusahaan untuk membayarkan THR pekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku, di mana paling lambat THR harus dibayarkan H-7 sebelum Lebaran dan tidak boleh dicicil. Oh, kalau tidak dibayarkan swasta. Ya, kemarin ada yang ngomong juga sama Bunda masalah THR untuk yang swasta. Mungkin kemarin sudah kita rapatkan, nanti Sekda yang memimpin untuk buat satgas THR untuk swasta yang ada di sana. Sekda oh, kalau tidak dibayarkan Swasta. Ya, kemarin ada yang ngomong juga sama Bunda masalah THR untuk yang swasta. Mungkin kemarin sudah kita rapatkan, nanti Sekda yang memimpin untuk buat satgas THR untuk swasta yang ada di sana. Sekda oh, kalau tidak dibayarkan Swasta. Ya, kemarin ada yang ngomong juga sama Bunda masalah THR untuk yang swasta. Mungkin kemarin sudah kita rapatkan, nanti Sekda yang memimpin untuk buat satgas THR untuk swasta yang ada di sana. Sekda oh, kalau tidak dibayarkan Swasta. Ya, kemarin ada yang ngomong juga sama Bunda masalah THR untuk yang swasta. Mungkin kemarin sudah kita rapatkan, nanti Sekda yang memimpin untuk buat satgas THR untuk swasta yang ada di sana. Sekda oh, kalau tidak dibayarkan Swasta. Ya, kemarin ada yang ngomong juga sama Bunda masalah THR untuk yang swasta. Mungkin kemarin sudah kita rapatkan, nanti Sekda yang memimpin untuk buat satgas THR untuk swasta yang ada di sana. Sekda oh, kalau tidak dibayarkan Swasta. Ya, kemarin ada yang ngomong juga sama Bunda masalah THR untuk yang swasta. Mungkin kemarin sudah kita rapatkan, nanti Sekda yang memimpin untuk buat satgas THR untuk swasta yang ada di sana. Sekda oh, kalau tidak dibayarkan Swasta. Ya, kemarin ada yang ngomong juga sama Bunda masalah THR untuk yang swasta. Mungkin kemarin sudah kita rapatkan, nanti Sekda yang memimpin untuk buat satgas THR untuk swasta yang ada di sana. Gerindra Lampung sebut pemilu 2024 sangat melelahkan. Pemilu 2024 dinilai menjadi puncak keberhasilan bagi Partai Gerindra Lampung. Pasalnya, partai berlambang Garuda ini menjadi pemenang baik dalam kontestasi Pileg maupun Pilpres di Lampung. Sementara Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto terpilih sebagai presiden. Meski begitu, Partai Gerindra Lampung menyebut pemilu 2024 adalah kontestasi yang paling melelahkan. Seperti diketahui, Partai Gerindra menjadi pemenang dengan memperoleh 16 kursi dari total 85 kursi di DPRD Provinsi Lampung. Jumlah ini pun naik 5 kursi jika dibandingkan dengan pemilu 2019 lalu, di mana Partai Gerindra hanya memperoleh 11 kursi di DPRD Lampung. Sementara itu di Kota Bandar Lampung, Partai Gerindra mendominasi dengan total perolehan 10 kursi dari total 50 kursi. Angka ini juga meningkat 3 kursi dari pemilu sebelumnya. Selain itu pula, Gerindra juga diketahui menang di beberapa kabupaten lain seperti Lampung Utara, Lampung Selatan, dan lainnya. Bendahara DPD Partai Gerindra Lampung, Eli Wahyudi menyampaikan terima kasih atas perjuangan seluruh caleg dan juga kadernya. Eli melanjutkan pihak internal Gerindra Lampung juga telah mengevaluasi terkait dengan hasil pemilu 2024. Kemungkinan bukan hanya gubernur tapi juga pilkada di tingkat kabupaten, mengingat Gerindra sendiri di beberapa daerah, di beberapa kabupaten ini menang ini. Yang fokusnya mungkin di daerah-daerah yang pasti kader yang terbaik itu akan maju dimanapun juga. Bu, kalau untuk koalisinya gimana Bu? Kan kalau dari Gerindra kan belum lah, kita belum bicara koalisi ya? hasil pilpres saja belum, hasil pileg kan belum gitu loh. Pileg RI provinsi itu kan belum. Nanti dulu setelah selesai pilpres diketuk tanggal 20 Maret. Arahnya baru jelas. Ya. Tapi ini tidak menutup kemungkinan untuk partai apapun siap aja Bu ya untuk koalisi. Nah jelas lah, kan kita Gerindra bukan satu kursi penuh. Kita kurang satu kursi dalam satu penuh. Berarti kan kita terbuka berkoalisi dengan siapapun. Atau di Pilgub itu
cukup santer itu Bu. Nah itu sudah ada pembahasan tersendiri belum Bu dari Gerindra? Dari Gerindra belum ada sih. Belum ada. Yang pasti. Dishub Pesawaran tilang 40 truk odol sepanjang 2024. Dinas Perhubungan Kabupaten Pesawaran telah menilang sebanyak 40 truk over dimension overloading atau odol atau kelebihan kapasitas. Kadishub Pesawaran Ahmad Syafi'i menjelaskan 40 truk itu terjaring dalam 5 kali operasi sepanjang tahun ini. Razia tersebut paling banyak dilakukan di wilayah pesisir. Menurut Syafi'i, dalam operasi itu pihaknya berkoordinasi dengan Satlantas Polres Pesawaran. Namun kendaraan yang terkena razia masih dalam batas normal. Selain melakukan razia untuk truk bermuatan berlebih, Dinas Perhubungan juga membuat surat edaran terkait kelas jalan, muatan kendaraan, ukuran kendaraan, dan juga dimensi. Surat edaran tersebut juga telah ditandatangani oleh Bupati. Nantinya seluruh camat akan menyebarkan surat edaran itu ke seluruh desa di Bumian dan Cejama. Sehingga pemerintah desa memiliki kewenangan untuk mengimbau kalau ada kendaraan yang overload ataupun overdimensi. Syafi'i pun berharap dengan surat edaran yang diberikan ke camat dan juga Pemdes ini dapat mencegah kendaraan yang tidak sesuai untuk melewati wilayahnya. Dengan demikian dapat mencegah kerusakan pada jalan yang dilintasi oleh kendaraan yang tidak seharusnya. Di dalam normal, batas normal lah ya. Masih batas normal. Oke, berarti kita melakukan razia untuk kendaraan odol, Bang. Iya. Harapan kita, Bang? Harapan kita harapkan dengan adanya surat edaran yang disampaikan kepada seluruh kecamatan dan desa ini, nanti masing-masing jalan-jalan, apakah itu jalan provinsi maupun jalan kabupaten, itu bisa dilalui oleh kendaraan-kendaraan sesuai dengan ketentuan, jadi tidak over dimensi dan overload. Itu harapan kita. Kuasa hukum Yudi yang mengaku Bin yakin kliennya hanya kasus perdata. Pengadilan Negeri Tanjung Karang kembali menggelar persidangan dengan tersangka Yudi alias Alex terkait dugaan mengaku anggota Bin. Majelis Hakim menggelar persidangan terdakwa yang mengaku Bin tersebut dengan agenda menghadirkan saksi ahli IT dan ahli pidana pada Kamis 21 Maret 2024 kemarin. Kuasa hukum Yudi alias Alex tersangka yang mengaku Bin, Heri Hidayat mengatakan, kliennya masuk ke dalam kasus keperdataan bukan pidana. Pihaknya pun menghadirkan saksi ahli pidana dan saat ini pihaknya termasuk pidana atau tidak karena dalilnya ada kerugian senilai 9 miliar rupiah dari pelapor. Percakapan dengan pelapor ada bukti transfer senilai 400 juta rupiah dan di dalam dakwaan tersebut disebutkan tidak ada keuntungan. Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Chandra Rezki mengatakan pada persidangan hari kemarin dihadirkan oleh ahli yakni IT dan juga ahli pidana. Tetapi ketika meneliti rekaman screen recorder buka WhatsApp, di-scroll dan diteliti rekaman screen recorder tersebut, di mana pihaknya ini bukan isi WhatsApp tersebut. Ahli IT baru tahu saat ditanya bisa dibuka tetapi tidak bisa. Ia mengatakan ahli pidana dengan perumpamaan kerjasama dengannya dan minta dimodali. Kapasitas keterangan ahlinya ya, kepentingannya justru untuk kepentingan pembelaan. Lalu terkait dengan kami sangat meyakini ini terkait dengan urusan perdataan, maka tidak kita hadirkan saksi pidana. Kita tanyakanlah ini termasuk dalam kategori pidana atau tidak. Dalilkan bahwa ada kerugian 9 miliar di pelapor, itu harus dibuktikan atau tidak. Itu yang kita tegaskan tadi. Juga terkait dengan ahli IT, karena kita melanjutkan rekaman percakapan, artinya ada screen recorder rekaman layar HP daripada terdakwa ini, itu terkait dengan percakapan dengan si pelapor dalam rekaman layar. Komisi Yudisial Lampung harap hakim sidang pra-peradilan Agus Nompitu tegak lurus. Komisi Yudisial Lampung minta hakim yang memimpin persidangan pra-peradilan Wakil Ketua KODI Lampung Agus Nompitu tegak lurus.
Indra Firsada memastikan dengan KY hadir dalam persidangan tak ada pihak manapun mengintervensi jalannya persidangan. Hakim diharapkan tegak lurus dalam memimpin persidangan pra-peradilan tersebut. Sebelumnya diketahui pemohon pra-peradilan tersangka dugaan korupsi KONI Lampung Agus Nompitu mengatakan dirinya melalui kuasa hukumnya Chandra Mulyawan menyerahkan 61 alat bukti surat. Ia mengatakan dirinya sebagai wakil ketua KONI Lampung yang mewakili untuk membantu ketua umum. Kuasa hukum tersangka Agus Nompitu, Chandra Mulyawan pun mengaku menyajikan 61 alat bukti kepada majelis hakim. Kalau melihat dari bukti-bukti yang telah diajukan, pihaknya menilai tidak cukup bukti yang mengarahkan kepada kliennya yang dijadikan tersangka. Dalam jawaban yang diserahkan ke Kejaksaan Tinggi Lampung pada sidang kemarin, disampaikan adanya laporan hasil pemeriksaan dari auditor independen akan dijadikan bukti pula dalam gugatan pra-peradilan oleh termohon. Maka nanti bisa terlihat apakah peran dan nama kliennya Agus Nompitu ada dalam bukti LHP tersebut. Harapan kami bisa dikabulkan. Bisa dikabulkan karena maka kita memaksimalkan bukti yang kita miliki dan kita memenuhi syarat untuk dipenuhinya kabulkan permohonan kita. Itu 2 alat bukti yang cukup, keyakinan hakim dan seterusnya itu yang kita sajikan di peradilan ya sebagai ikhtiar untuk mencari keadilan buat klien kami. Hari ini kita mengajukan 61 bukti surat dari sudah kita. Baiklah Tribuners, itulah tayangan berita Lampung terkini bersama saya Mutiara. Nantikan tayangan terupdate lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video dan aplikasi Tribun X. Saya Mutiara pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.